Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul kebaikan di balik tekanan hidup. Kita baca satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71. Saya akan bacakan. Bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapanmu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tentu kita tidak luput dari yang namanya ujian, masalah, pencobaan, dan tekanan-tekanan hidup. Bahkan kesesakan hidup sering Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan akibat dari tekanan-tekanan ini ada perbedaan anak-anak Tuhan menyikapinya. Ada yang semakin dekat kepada Tuhan dengan tekanan-tekanan hidup yang Tuhan izinkan dia koreksi diri, dan akhirnya dia semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Sebaliknya ada yang semakin menjauh dari Tuhan. Ini bagaimana sikap kita anak-anak Tuhan untuk menyikapi ujian, tantangan, masalah yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini, pemazmur justru berkata bahwa tekanan atau penindasan itu baik bagi dia, sehingga dia menyadari dan mengerti ketetapan Tuhan. Dan saya juga mau katakan pada kesempatan ini bahwa tekanan-tekanan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita justru sebenarnya membawa kita semakin mengerti dan semakin paham, serta membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, ada hal-hal baik yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Saya yakin dan percaya siapapun kita pada kesempatan ini tentu tidak mau mengalami yang namanya tertindas atau tekanan hidup menimpa kita. Tetapi seperti pernyataan Daud bahwa tertindas itu baik baginya, katanya. Karena apa? Karena dia dengan keadaan itu dia bisa memahami rencana Tuhan di dalam hidupnya. Jadi Tuhan mengizinkan itu bukan tanpa alasan.
ada alasan Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, yaitu yang harus kita sadar untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Jadi sekali lagi mau saya katakan bahwa tekanan dan penindasan itu sebenarnya vitamin untuk rohani kita, supaya rohani kita ini kuat dan bertumbuh tangguh di hadapan Tuhan, bukan menjadi orang Kristen yang cengeng di hadapan Tuhan. Satu tokoh yang cukup terkenal yaitu G.W. Marriott. Tentu banyak orang mengenal ini G.W. Marriott, seorang pengusaha bergerak di bidang perhotelan, dan kita melihat ada banyak hotel-hotel di beberapa negara, termasuk kita Indonesia ini ada hotel G.W. Marriott. G.W. Marriott ini adalah seorang tokoh yang gigih berjuang menjadi satu pengusaha yang sukses. Karena apa? Karena dia kuat dan tangguh menghadapi tekanan-tekanan yang menimpa kehidupannya. Dia lahir tahun 1900 dan meninggal tahun 1985 pada usia yang ke-85 tahun. J. Marriott mengatakan bahwa ada satu pernyataannya, dia bilang begini: pohon kayu yang baik dan kuat itu tumbuh dan berdiri karena sering diterpa angin kencang. Sering diterpa angin kencang, sehingga pohon itu lambatlah menjadi satu pohon yang kuat dan baik, tidak gampang rubuh walaupun diterpa oleh angin. Karena apa? Sudah terbiasa diterpa oleh angin kencang. Demikian juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau masalah tekanan hidup itu menimpa kehidupan kita dan sering Tuhan izinkan, saya yakin dan percaya tujuannya membawa akar-akar rohani kita itu kuat dalam menghadapi hidup ini. Itu sebabnya Rasul Paulus juga berkata, aku lebih senang menderita, sebab di dalam penderitaan justru aku kuat di dalam Tuhan. Ini pernyataan Rasul Paulus yang luar biasa. Kalau kita melihat anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, anak Tuhan banyak yang tidak kuat dalam menghadapi tekanan hidup. Karena apa? Dasar dan pondasinya tidak kuat. Mereka hanya berbicara berkat dan berkat dan berkat. Kalau berbicara tentang tekanan hidup, mereka mulai tawar hati. Tetapi saya mau katakan, justru tekanan hidup itulah yang menjadikan kita orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa mengakhiri pertandingan ini iman dengan baik. Zaman sekarang ini adalah zaman yang jahat. Diperlukan kekuatan iman untuk menghadapinya, supaya kita tidak kalah dan jatuh. Satu tokoh Alkitab yaitu Ayub. Ayub di pasal yang pertama dikatakan bahwa dia adalah satu tokoh yang takut akan Tuhan. Hidupnya saleh, berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan dia selalu mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan penindasan, tekanan hidup menimpa dia. Bukan berarti Tuhan jahat, tidak. Tetapi ada sesuatu rencana yang indah yang Tuhan sediakan dalam diri Ayub, agar dia menjadi orang yang lebih hebat lagi di hadapan Tuhan.
Memang di pasal yang ke-10 kitab Ayub mengeluh dengan tekanan itu. Karena tekanan itu begitu berat, dia mengeluh dan merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Kan saya orang benar, takut Tuhan. Mengapa ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya? Dia belum mengerti pada saat, tetapi pada akhirnya dia mengerti. Tuhan mempunyai rencana yang indah lewat tekanan hidup itu, dan akhirnya dia minta ampun kepada Tuhan. Dan ending daripada kisah Ayub ini, dia menjadi anak Tuhan yang hebat dan kuat lewat tekanan hidup itu. Dan bukan hanya itu, dia diberkati lebih lagi dari yang awal. Orang yang paling kaya dipulihkan oleh Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan izinkan tekanan hidup menimpa kehidupan kita, bahkan di hari-hari ini ada banyak tekanan-tekanan, percayalah di balik tekanan itu Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam diri kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang tangguh dan hebat. Dan sekali lagi saya katakan, percaya, dia akan memberi kekuatan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita malam hari ini, supaya kita menyikapi tekanan hidup itu dengan baik. Dan percaya bahwa tekanan, ujian, pencobaan dan masalah yang Tuhan izinkan adalah hal yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.